seberapa sering kemudian aktivitas membaca itu ditunjukkan atau kemudian ditularkan oleh ayah dan ibu? Wah, susah itu. Apa Tadi ya? katanya membahas baca. Kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya, nggak suka baca. Iya. Kok polos banget? Pencitraan dikit dong Mas. Jangan, ya apa adanya dong. Enggak, kalau saya sih suka baca, sukanya baca ini apa, komik itu jelas lah. Terus Komik apa? Kopingho. Ya apa aja saya bacalah kalau komik. Terus apa, kalau artikel-artikel ya paling artikel-artikel ringan lah. Komik, buku-buku ringan gitu ya, Iya, buku-buku majalah. ringan. Topik-topiknya apa biasanya? Soal bisnis ya? Yang paling saya suka itu ini apa, ya semacam ini apa, kalimat-kalimat motivasi tapi Oke, catatan Najwa gitu ya Mas? berat itu berat. Masa berat Nggak, sih? yang saya baca tuh biasanya buku-buku kecil, buku saya bacanya random. Nah saya ingin tahu kalau bapak dan ibu itu kalau di rumah kebiasaan membaca itu ditularkan juga atau lebih terserah anak-anak begitu? Kalau di rumah sih terserah anak-anak ya. Jadi kok sebenarnya budaya baca buku di rumah saya nggak ada. Apa yang seharusnya kami dengar? Ibu silakan. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Pilihan beda boleh, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Ke Jakarta nanti siapa yang duluan diketemuin Mas Gibran? Ketika sampai di Jakarta nanti agendanya apa duluan? Ketemu Pak Jokowi dulu kan? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. Kita ingin jadi pendengar aja, kalian ngasih masukan, kita pokoknya santai aja. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur ya. Makasih ya, terima kasih. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek iodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga. Apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Enggak, akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih Bu ya. Insya Allah awal tahun udah stabil ya. Nah, ini dari sisi konsumen ini. Ya Pak. Buktinya sudah ada. Misalnya pada Paralimpiade Paris tahun ini, Indonesia berhasil membawa 14 medali terbanyak sejak 1976. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Harapannya Mas Gibran dan Pak Wamen sebagai user, sebagai Olimpian ini yang ditunggu-tunggu. Gimana caranya supaya produk UMKM saya bisa go Power Ranger tuh? Go internasional. Go internasional. Ya go internasional. Gampang banget caranya. Ini misalnya Pak RT, warganya diwajibkan untuk membeli produk lokal. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya biasa orang tidak senang, ya baca pasti bodoh. Nah, tapi bangsa Indonesia punya wakil presiden seperti ini. Berarti tinggal nunggu kehancuran saja, apa tidak ada orang lain. Nah, setuju para pemuda tampil ke depan. Tapi yang cerdas, yang membanggakan bukan seperti ini, yang memalukan. Ini salah siapa? Kok bisa begini ngerti tercerita ini? Nah, jawaban Gibran lucu padahal orang cerdas itu kebanyakan senang membaca. Nah, waduh tidak layak menjadi wapres. Ya memalukan, malu pada bangsa. Kita bahkan di mata dunia. Ini harus diganti. Nah, teman-teman, punya wapres seperti ini negara mau dibawa kemana? Wawasan ilmu pengetahuan aja minim. Ya gimana mau mikirin program kerja?
ke depan jadi wapres karena BPK-nya ngeluarin bansos pakai uang APBN atau uang negara, dibikin pencitraan rakyat dibodohin. Nah, sebenarnya inilah hasil pilihan orang-orang yang dibodohkan rezim. Akibatnya negeri ini wapresnya seperti ini juga. Nah, di sini dikatakan bahwasanya memilih mungkin gak butuh orang pinter. Yang penting populer. Padahal ada pilihan profesor, semoga kedepannya tidak malu-maluin lagi. Nah, teman-teman, sebenarnya Pak Prabowo pecat para malu dengan rakyat yang menonton pidato Gibran. Patah-patah, ya ini sebenarnya sangat lucu buat negara. Indonesia itu jumlah pendukungnya lebih dari 250 juta jiwa. Cari wakil presiden aja kok sekelas Gibran. Ya, jadi para perabot 5 ribuan tinggal pilih juga. Nah, yang memilihnya menanggung dosa jarian seumur hidup atau kelak dipertanggungjawabkan di akhirat yang bukan ahlinya. Tunggu kehancuran, waspadalah pada kedepannya. Tapi bukan itu, ya adalah gudang ilmu. Jika orang malas membaca, berarti kropos, pengetahuannya umumnya kosong. Nah, kalau suatu bangsa dipimpin oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran bangsa ini. Ya, karena kita tahu juga bahwasanya diposting habis. Ya, buktinya pilihan partai dan pilihan sebagian ini besar masyarakat di elit politik. Ya, atau suka tak suka ya disukai, walaupun para itulah kenyataannya. Nah, makin kesana bukan makin wapres, ya kita malah nambah nggak nyambung kalau ditanya. Nama Raka Bumi Neraka membawa bencana dan melepaskan CM rakyat tidak sadar. Jika BMYK bencana alam Jokowi bangga, ya biar Raka Bumi Neraka blusuk-blusuk ke korban bagi bansos. Nah, sukanya baca komik. Baca komik itu ada masnya di zaman kalau 4 SD, di zaman kelas SD. Bocah ini jadi wapres di mana harga diri bangsa. Ya, sebenarnya mungkin Gibran sekolah di kandang ayam yang gak ngalamin baca komik saat SD. Nah, teman-teman, semakin hari semakin kebuka kapasitas wakil presiden kita. Ya, nasi sudah menjadi bubur. Semoga Prabowo selalu sehat dan bisa menuntaskan masa jabatannya. Sebenarnya wawasan ilmu dan mahasiswa sangat cetak sehingga sulit berbahasa yang bikin dan benar. Ya, wapres ternyata bacaannya komik. Ya, kapan negara ini maju? Wapres macam Fufu Fafa yang malas baca artikel-artikel ilmiah yang makmur lulusan SMP, apa bisa diharapkan dari wapres para ahli? Nah, negara rugi bayar gaji kalau kualitasnya seperti ini. Ya, Mas sebaiknya mundur supaya negara ini bisa maju lebih cepat. Cepat-cepat negara adakan pemilu dengan anggaran 70-100 triliun. Dapatkan kayak gini. Ya, calon pejabat itu harus rajin baca, rajin nonton berita. Tambah lagi ilmu pengetahuan umum. Lain kali kalau kita cerdas, sekali dengar udah nangkap sebodoh-bodoh ini. Nah, punya wakil presiden begini, ya sekolahnya di mana? Masih banyak lebih pintar dari dia. Banyak orang-orang cerdas, banyak orang berilmu. Kenapa pemimpin nomor 2 kayak gitu? Mau dibawa kemana negara ini? Ya, jadi yang salah rakyat memilih kurang cerdas, kebanyakan dijanjikan bansos saja. Nah, sebenarnya rekan-rekan 58% inilah wapres pilihan kalian. Jadi kalian jangan pernah menyalahkan. Kalian nanti diyaumi kiamat atau diminta bertanggungjawabkan karena telah memilih seorang untuk jadi pejabat teras nomor 2 di negeri ini. Padahal kalian sudah tahu kualitasnya dari dulu. Nah, negara rugi kasih gaji fasilitas hanya untuk orang tak berkualitas ini. Ya, jadi selama Indonesia merdeka baru punya wakil presiden, jadi bahkan ejek-ejekan rakyat. Ya, dan juga ejek-ejekan netizen. Nah, wapres rasa RT lulusan SMP, sekolah ijazahnya diragukan indikasi atau palsu, miris rusak bangsa. Nah, parah banget wakil presiden Republik Indonesia modelnya kayak gini. Ya, kita nggak mimpi nih punya wapres macam gini. Apa nggak ada orang lain? Sangat dipaksakan dan cukup mempermalukan negara sebesar Indonesia di negara-negara lain.
Nah teman-teman, untuk para pendukung dan para pejuang Gibran, tolong diusulkan adanya penambahan wakil presiden, yaitu Wapres 1 dan Wapres 2. Semoga para pendukungnya menindaklanjuti kepada Joko Widodo. Nah, dimanapun, negara manapun, orang harus senang baca supaya lebih pintar, banyak pengetahuan. Ya, dia bisa berada di puncak karena orde berkat paman dan papa tercinta. Pantas kalau ngomong ngelewek mulu bacanya komik, ya. Membaca di keluarga pun fufu fafa, perpara tidak dibudayakan, tapi tipu menipu, rekayasa pencitraan sangat dipegang teguh. Nah, dosa apakah bangsa Indonesia sehingga diberi pemimpin yang tidak layak atau tidak dijadikan tauladan anak bangsa? Nah, sebenarnya negeri ini diunjung tanduk, ya, dilindungi negeri. Kami yang beri negeri ini pemimpin yang benar-benar tablik, ya, kayak ada lagi orang cerdas di Indonesia kualitas yang kayak gini dipilih. Nah, kita lihat di sini juga bahwasannya Gibran apa dampak kalau ibu hamil, ya, keluargaan asam sulfa, serius nanya. Begitulah kalau dipaksakan semua simpel. Tapi yang lain jadi pemimpin, sekolah things atau tetapi Gibran jadi wapres modal curang dengan cewek-cewek atau BPKID dan Pamak Usman. Nah, lihat aja kemana ini pemajunya kalau belum ada yang namanya sulfak sudah hadir. Ya, yang penting Bapak Ibu sehat semua, kita luluskan kebuahannya dan ragukan kita gemukannya. Ya, jadi maafkan kami, ini adalah dosa-dosa kami. Berikanlah pemimpin yang bagus, ya Robi, cerdas, jujur, dan amanah, ya, biar negara kita ini lebih terang dan cerdas. Nah, ini contoh para orang pintar yang akan diartikan sebagai angkasa Indonesia. Akan mencapai Indonesia emas dengan para perana. Nah, wapres kok gini, dari gasture, badan, cara bicara, bobot pembicaraan zero. Benar-benar memalukan, apa kata dunia. Kalau setiap ada wawancara seorang wakil presiden, saya malu mendengar jawaban-jawabannya. Sekelas tamatan SMP, Mas Gibran ini bilang lulusan di Singapura dan Australia. Ya, parah sekali wapres pilihan para kaum bansos. Apakah para bansos nggak malu melihat pilihan kalian sendiri, ya? Pilihan kaum bansos 58% nyeblosnya merem, yang dicoblos juga potongnya merem. Ya, pantasan karena malas membaca akhirnya jadi ejek-ejekan rakyat dan para netizen. Nah, biasa baca komik Doraemon sama Shinchan, beginilah pidato seorang wapres, sangat memalukan, nggak punya pengetahuan, tolong hiburlah, mana buktinya anak internasional, memalukan sekali. Oke teman-teman, itu saja dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar, terima kasih.